ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salat sebagai penyambung yang kuat antara seorang hamba dengan Allah taala. Salat sebagai peluang untuk seorang hamba yang ingin memperbaiki kehidupannya, ingin memperbaiki keadaannya yang serba semrawut ini, maka Allah ngasih kunci dengan sholat. Sholat suatu ibadah yang hanya dengan sholat itulah, jika dia benar-benar dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, maka yang mengamalkan sholat yang demikian itu akan tercegah dirinya dari perbuatan kemungkaran dan perbuatan kemaksiatan. Sehingga dalam hal ini merupakan kesempatan besar bagi orang yang ingin memperbaiki batinnya, memperbaiki dohirnya, maka perbaiki sholatnya. Banyak orang salah persepsi. Arti memperbaiki sholat, ada yang mengatakan yang penting sholat tepat waktu. Oh, yang penting sholat berjamaah. Tapi dia nggak tahu sholat dia sendiri sesuai dengan aturan Allah apa tidak. Sholat dia sendiri sesuai dengan perintah Nabi atau tidak. Karena Nabi pernah menegur seorang sahabat yang dia sholat tapi kurang rukunnya, tapi kurang syaratnya, kurang tumakninahnya, dipanggil oleh Nabi. Dan Nabi bersabda kepada sahabat tadi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat lagi kamu, karena kamu nggak sholat. Kamu nggak sholat. Sholat lagi ini sahabat, kayak sholat yang pertama, nggak berubah. Padahal Nabi sudah bilang kamu nggak sholat. Soal yang kayak gitu nggak dianggap sholat. Dia kayak gitu lagi. Akhirnya datang lagi ke Nabi. Kata Nabi, irji fasolli, ulangin sholatmu karena kamu gak sholat. Baru sahabat ini sadar, bukan salah di sholatnya, tapi salah dia gak mau belajar. Sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah alimniha, ya Rasulullah ajari aku cara sholat yang benar. Nah, maka Nabi ajari. Ini penyakit kebanyakan orang sekarang, sok ngerti urusan sholat. Oh, saya sudah tua kok, masa saya tidak ngerti sholat. Malulah umur segini tidak ngerti sholat. Padahal memang nggak ngerti. Dan parahnya tidak mau ngerti. Dan parahnya tidak mau ngerti. Sehingga beruntung orang-orang yang tawadhu lah. Ya, tawadhu. Jangan sombong, tawadhu. Ngaku, saya memang sholatnya belum beres. Saya mau belajar. Oke. Tawadhu Anda menyelamatkan Anda. Gengsinya Anda buang. Nggak usah gengsi, belajar sholat. Kenapa? Karena kalau seorang sholatnya benar, Allah tidak mungkin ingkar janji. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau kita masih belum meninggalkan maksiat, ada aja maksiat yang masih kita lakukan. Dipertanyakan sholat Anda kayak apa?
Saya sudah 5 waktu Ustaz. Jika bukan waktunya, cara sholat Anda kayak apa? Oh, saya sudah berjamaah Ustaz tiap hari. Bukan urusan berjamaahnya. Sholat Anda kayak apa? Oh, saya sudah tepat waktu nih, nggak saya melanggar waktunya. Artinya nggak keluar waktu. Tetap bukan itu permasalahannya. Sholat Anda kayak apa? Intinya di situ. Sehingga kebanyakan kita tidak ngerti hadis yang Nabi sebutkan tadi pada sahabat. Apa itu? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena kamu nggak sholat. Ini penting sehingga memperbaiki sholat itu termasuk usaha kita memperbaiki hidup, memperbaiki ekonomi, memperbaiki rukunnya Anda dengan anak istri, memperbaiki batin kita. Mungkin ada yang masih terpancing emosi, ada yang masih kurang rasa malunya, ada yang masih kurang syukurnya, kurang sabarnya. Penyakitnya satu, sholatnya belum beres. Sehingga mari kita niatkan untuk memperbaiki zahir batin kita. Malam ini kita belajar sholat. Kita belajar untuk sholat. Ya. Setelah kita bahas yang lalu, masih kita dalam kajian tentang rukun-rukun sholat yang berupa perbuatan. Ya, kemarin terakhir kita bahas masalah sujud ya. Sujud. Sujud ini kita belum membahas tentang syarat-syaratnya. Syarat sujud itu ada beberapa ya. Yang pertama sahnya rukun yang sebelumnya. Ini kayak yang biasa-biasa, rata-rata syaratnya itu sah rukun sebelumnya. Apa? Ya, mulai dari takbir ihram sah, Fatihahnya sah, rukuknya sah, i'tidal sah, baru sah sujud. Kalau orang itu sudah sujud, tahu-tahu ingat ada satu ayat di Fatihah belum dia baca, nggak sah sujudnya, wajib dia berdiri baca Fatihah. Nggak sah rukuknya, karena Fatihah sebelum rukuk. Nggak sah i'tidalnya, ya, karena Fatihahnya hilang satu ayatnya, wajib dia ngulang lagi. Kemudian yang kedua, menunduk ya, itu turun ya, turun itu hanya untuk sujud, hanya untuk sujud. Artinya kalau dia turun niatnya mau ngambil kopiah yang jatuh, kunci dia yang jatuh waktu i'tidal, ya, maka wajib dia kembali berdiri, turun murni untuk sujud. Karena nggak sah kalau orang turun niatnya bukan untuk sujud atau untuk sujud dan yang lain, nggak bisa. Ya, ini lagi meler nih Ustaz saya, tisu di situ, maka saya mau ngambil tisu sekalian sujud pun nggak bisa Pak. Niatnya murni untuk sujud, jangan campur yang lain. Ya, walaupun ngambil tisu tengah-tengah sholat tidak masalah, selama dia tidak ada 3 gerakan berturut-turut. Ya. Yang ketiga, ya, nempelnya 7 anggota sujud. Ya. Nempelnya 7 anggota. Ya, apa 7 anggota itu? Dahi, telapak tangan 3 sudah, lutut 5, dan perut jari kaki. Perutnya, bukan sininya. Kalau sininya batal, nggak sah, sujudnya nggak sah, harus perutnya. Ya, walaupun cuma 1 jari, jempol seumpama. Yang 4 nggak nempel Ustaz, tapi jempolnya aja sah. Ya.
Tapi kalau model gini sujudnya nggak sah. Harus satu. Lima-limanya lebih afdol. Biasanya kayak gini modelnya. Itu harus. Sebagian ada orang sujud kayak gini sujudnya nggak sah. Sujudnya nggak sah. Kenapa? Karena ada dua anggota sujud yang nggak nempel. Ini harus tujuh ini nempel. Ya. Kemudian harus tumak ninah. Tumak ninahnya apa? Diam sejenak. Yaitu ketika tujuh anggota sujud itu nempel, tujuh nempel ya, itu diam sejenak. Jangan ada yang satu terangkat. Minimal subhanallah. Selesai, silahkan angkat baru. Walaupun dia nggak baca apa-apa, yang penting ada tumak ninah ketika nempel tujuh ini. Seandainya dia kaki nempel, lutut, tangan, kurang satu, dahi nempel berbarengan dengan kakinya ngangkat, nggak sah. Dahinya nempel, kakinya ngangkat, nggak sah. Taruh lagi kakinya itu. Sehingga tujuh nempel, misalnya tuh tujuh cahaya ya. Sehingga kalau tombol itu ada sinarnya. Cahaya nempel, morup semua, hidup semua, sah. Yang penting jangkanya subhanallah. Jangka waktunya subhanallah cukup. Karena sebagian saya lihat ada yang sujudnya itu kepala nempel, kakinya ngangkat. Ya, kayak ngetril gitu. Ini batal. Harus kakinya nempel juga. Kaki nempel, dahi ngangkat. Nempel. Tenangkan dulu tujuh-tujuh. Walaupun Anda nggak baca apa-apa. Kalau nggak gitu, batal sujudnya. Artinya wajib diulang. Dan ngulang sujud merasa sah, batal rokaat. Wajib nambah rokaat lagi habis salat. Dia salah, nggak nambah rokaat, batal sholat. Itu yang menyebabkan gara-gara satu dahi nggak nempel, satu kaki nggak nempel sujud, batal sholat dia. Tapi ada rentetannya ya, nggak langsung bikin batal. Rentetannya tadi. Nah kalau nggak belajar Pak, banyak batalnya. Sehingga kata guru kita itu, beliau mengatakan seandainya orang itu memperhatikan sholat dia, diperiksa satu-satu, yakin banyak yang kodok. Yakin banyak yang mengkodok sholat. Kan saya nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu Anda, kesalahan Anda. Bukan nggak tahu yang dimakmuni. Kenapa? Karena Anda mulai balik sudah deket sekitarnya majelis. Di Grogol banyak majelis, kenapa nggak mampir? Nah itu loh yang menjadikan nggak tahunya dia itu nggak dimaafkan. Coba dia hidup di tengah hutan, nggak tahu, dimaafkan. Masalahnya dia sangat dekat dengan majelis, guru dekat, ulama dekat. Cuma tadi egonya mencegah dia untuk tanya. Egonya mencegah dia untuk hadir. Ya, sifat sombong ini bahaya, bisa mencegah orang jadi baik. Ya, sifat sombong ini bahaya. Iblis diusir dari surga gara-gara egois, sombongnya. Jadi itu makna 7. Terus yang selanjutnya, dahi tersingkap. Ya, syarat selanjutnya dahi tersingkap. Ini dahi. Kalau yang lain nggak wajib tersingkap. Sampean sholat pakai sarung tangan nggak apa-apa. Kaos kaki nggak apa-apa. Lagi perempuan wajib tertutup seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan wajib tertutup. Tapi kalau jidat, dahi ditutup waktu sujud, sujudnya di atas kain yang menutupi dahinya, nggak sah sujudnya. Harus tersingkap. Ya. Apa tersingkap Ustaz? Arti tersingkap di sini nggak boleh dia sujud pada sebenda yang dia bergerak dengan gerakannya. Contoh, bukan kopiah sumpah. Kopiah tetap, tapi dia pakai lidah, pakai serban yang selendang taruh sini. Pas dia sujud, lidahnya itu dia sujud, dahinya nempel lidah. Yang lidah itu waktu dia berdiri ikut naik juga. Nah ini yang bikin gak sah sujudnya.
Karena dia sujud pada sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Sama kayak sujud di tangan sendiri. Sujud di tangan orang sama. Tidak boleh. Ya. Nah, siapa kalau sholatnya pakai masker? Karena masa COVID nih, masa COVID hukumnya makruh kecuali ada udzur. Contoh di masa COVID dulu tidak makruh lagi. Tapi kalau maskernya sampai dahi nutupin, ini topeng apa masker, hukumnya nggak sah sujud karena nggak ada masker sampai sini. Ya, nah ini penting. Terus yang selanjutnya menekan dahi. Ya. Ini syarat sujud. Kalau dahinya cuman asal nempel tapi nggak ditekan, ngawang kayak ngawang itu model dia apa latihan kuat-kuatan ngangkat kepala, istilahnya pengen olahraga usah kepala saya nggak saya tempelkan tapi cuman ya sedikit aja nggak sah. Tapi tadi jangan salah ngartikan ya, ditekan sampai ngecap sih, nggak gitu juga Pak, nggak gitu juga ya, malah itu makruh. Ingat, ngasih tanda, sengaja ngasih tanda di dahi makruh. Kok bisa makruh Ustaz? Lah, sekarang pertanyaannya, kok bisa sampai gitu? Iya saya tekan-tekan Ustaz, saya jedot-jedotkan. Nah ini kan dosa sampai ya. Dosa, nyakitin diri sendiri dosa. Loh kan ada itu dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang bersama Nabi, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di antara ciri-ciri mereka itu di wajah mereka ada tanda sujud. Terus akan artikan apa? Ya di jidat ada tanda, ini salah ngerti artinya. Ini nafsirin sendiri sampai yang dosa. Kalau tafsir itu tanya sahabat, banyak kok tafsirnya Nabi itu banyak, tafsirnya sahabat banyak. Tanya ke mereka, yang ke orang yang baru belajar bahasa Arab. Disebutkan dalam tafsir, ayat itu menunjukkan ciri-ciri orang yang bersama Nabi itu ada tanda di wajahnya karena bekas sujud. Sujud ini bukan sujud gini, itu sholat Pak. Sering sholat, apa itu? Pucat. Karena sering bangun malam dia pucat. Itu yang dimaksud, jangan tidur. Itu ditafsir ya, saya bukan ngarang nih. Ditafsir, saya baca di tafsir, itu artinya pucat karena sering bangun tidur. Ada yang mengatakan tanda itu di kiamat nanti, di padang mahsyar di dunia, di padang mahsyar, di mana wajah mereka cemerlang karena sering sholat. Bahkan disebutkan ahli neraka sendiri, umat Nabi Muhammad yang banyak dosanya sehingga nggak bisa masuk surga langsung, itu masuk neraka, terbakar semua badannya kecuali tempat sujud. Ini tuh yang nggak benar kebakar, semuanya gosong, ini aja nggak terbakar. Kenapa? Allah muliakan karena dia pernah sujud. Ini yang dimaksud, yang bersama Nabi walaupun dia ahli neraka, itu ada tanda di dahinya, tapi di akhirat. Adapun di dunia, sunnah kita menutup, menyembunyikan ibadah kita. Sunnah menyembunyikan, jangan ditampakkan. Apalagi jarang sholat, menempel aja di sini. Ini namanya penipuan. Dianggap ahli sholat padahal nggak pernah sholat sunnah. Tapi dianggap masya Allah ini ahli sholat sunnah untuk hitung. Ya, tapi ada kalanya orang itu memang kulitnya ini sensitif karena mungkin sering kena mungkin kena karpet atau apa, akhirnya ada tanda. Kita jangan suudzon ya. Cuman tadi kalau orang itu sengaja menghitamkan jidat gara-gara ayat itu, salah paham. Ini pemahaman yang perlu dibenarkan. Bahkan pahaman dia salah. Ya.
Silakan tanya kepada ahlinya kalau urusan tentang masalah tafsir. Jangan sembarangan. Karena nggak mungkin firman Allah kontradiksi, Pak. Nggak mungkin syar'u itu kontradiksi. Yang satu bilang boleh, itu bilang haram, nggak mungkin. Ya, Allah sudah memerintahkan kita untuk menyembunyikan amal. Nggak mungkin di satu sisi nyuruh kita nampakkan amal. Nah ini penting. Jadi arti menekan dahi di sini sekiranya kalau ada kapas, kapasnya kempes. Nah, jadi bukan Anda angkat dia nih gemeter ini, bukan. Tetap Anda taruh aja. Kalau ada kapas, kempes kapasnya. Itu namanya menekan. Bukan ditekan betul. Ya, seumur umur saya punya nenek sering tahajud, nggak pernah mereka itu nggak pernah. Seumur umur ya. Ya, udah nggak tahu Allah ya. Cuma tadi makruh, menekan terlalu itu makruh. Apalagi kalau alasannya biar ada tandanya. Padahal kita disuruh ikhlas. Jadi ikhlas menyembunyikan amal, bukan menampakkan amal. Ya, ini mungkin terkontaminasi. Apa? Terkontaminasi penduduk Indonesia ini senang dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Harusnya nggak usah. Kan itu ibadah, sembunyikan. Itu ibadah, sembunyikan. Aslinya apa gunanya dipanggil? Tuh dipanggil Anda, dipanggil Bapak pun gak ngurangin derajat Anda, tidak. Justru ketika Anda bangga dipanggil itu ngurangin derajat Anda. Karena itu ibadah yang harusnya disembunyikan, bukan ditampakkan. Ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ini berapa? Ya, yang selanjutnya lah ya. Saya akan nulis angka. Bagian pinggul ya lebih tinggi ini jarang nulis nih, dari kepala. Bagian pinggul lebih tinggi dari kepala. Kalau sujud syaratnya ya pinggul itu lebih tinggi dari kepala. Kalau kepala sejajar sama dengan pinggul, berarti dia sujudnya di meja, sujudnya di tangga. Hukumnya nggak sah sujud ketika kepala dengan pinggul sejajar. Harus kepala lebih rendah daripada pinggul. Ya. Nah, yang seperti ini Pak, kalau nggak belajar, nggak ngerti. Seumur hidup salah terus kalau nggak belajar. Jadi apa ini ya, poin-poin yang penting dalam masalah sujud. Ya, adapun di antara yang makruh ya, sikut ini nempel juga ke lantai, istilahnya itu sejajar, ini makruh. Nabi bersabda, sahabat mengatakan, Nabi SAW an-nasjud sujudan kilab. Nabi melarang kita untuk sujud kayak duduknya seekor anjing. Dilarang. Apa itu? Nempel semua. Nah, sebagian orang saya lihat sebagian orang kalau sujud kayak gitu, nempel semua ini, makruh, ada hadisnya. Sunnahnya diangkat. Walaupun perempuan diangkat tapi nempel. Kalau laki-laki diangkat tapi lebar. Dengan catatan nggak mengganggu kiri kanan. Jangan kayak gini rebutan akhirnya, repot. Ya, ininya lem antara di sini ada jeda. Tapi kalau perempuan dia nempel. Tetap nggak ada yang nempel ke bawah. Semuanya diangkat. Bedanya siku kalau perempuan nempel ke lambung. Kalau laki-laki menjauh dari lambung. Dan dua-duanya, laki dan perempuan, siku nggak ada yang nempel ke tanah. Semuanya diangkat. Karena ke tanah, makruh. Ya. Terus kemudian, sunnah lagi, hidung nempel.
Bahkan dalam mazhab Malik termasuk wajib, menempelkan hidung itu wajib. Mazhab Syafi'i tidak, hukumnya sunnah. Menempelkan hidung sunnah. Kemudian untuk laki-laki menjauhkan antara paha dengan perut, sehingga sujud laki-laki itu agak panjang. Ya, karena itulah ngatur soft itu ada ilmunya. Ngatur soft ini ada ilmunya. Gak sembarangan orang bisa ngatur soft. Pertama, terlalu kecil, kasihan yang besar. Yang dipatokan anak TK. Ini cukup anak TK, cukup aja segini. Iya, anak TK, Pak. Ini yang sholat orang besar-besar. Masa gini terus ya modelnya? Sunnahnya laki-laki memanjang sujudnya. Karena itulah jarak soft ya. Soft imam dengan soft pertama dengan kedua dengan ketiga, itu jaraknya paling afdol di bawah 3 dirham. Di bawah 3 dirham. 3 dirham itu 150 cm. 1 dirham 50 cm. Ya cari sajadah yang 120, 130 itu ukurannya sudah. Dan jangan kurang atau usahakan lebih dari 1 meter. Semeter itu nggak cukup Pak untuk orang besar. Jarak semeter saja itu nggak cukup. Lebih dikit. 10, 120, 130. Ya. Lebih dari 150, seumpama ini jarak antara imam dengan makmum sampai 2 meter seumpama. Maka nggak dapat pahala 27 derajat. Karena makruh. Pertanyaannya, siapa yang nggak dapat, Ustaz? Maka siapa yang melanggar soft? Kalau soft pertama sudah ada aturannya, berarti soft imam di sini. Jangan ojok di situ, ojok. Kadang-kadang ada orang kurang ngerti. Oh, imam harus excellent. Jangan dekat dengan soft pertama, harus lebih berwibawa atau pojok sana dia. Jadi antara imam dengan makmum kedua dikasih jarak. Kenapa? Karena ini istimewa. Jangan berdekatan. Padahal salah. Imam itu kalau terlalu masuk ke dalam, sementara ini jarak antara soft pertama dengan imam melebihi 150, yang imam gak dapat pahala 27. Artinya kayak sholat sendirian, pahalanya 1. Ya, nah, sama soft pertama dan kedua. Alhamdulillah ini sudah ada jarak. Ya, kadang-kadang ada karpet yang polosan. Nah itu harus pintar-pintar ngatur. Ya, kadang-kadang ada yang terlalu lebar nih. Ini jangan maju sedikit. Kalau sini enak sudah sekarang yang modern banyak yang sudah ada tandanya. Kalau dulu enggak, dulu polosan, karpet yang polosan, sehingga ngatur sendiri soalnya. Yang itu sendiri agak repot. Kadang terlalu dekat, terlalu lebar seperti itu. Nah ini aturan soft demikian. Karena itulah untuk sujud, kalau jaraknya itu di atas 100, sujudnya nyaman. Kalau pas 100 cm, maka itu kurang nyaman sujudnya, menggap-menggap dia. Apalagi orang yang tinggi badannya, repot. Ya, itu dalam masalah ini. Ya, ini dalam masalah syarat sujud, syarat sujud. Ya. Adapun sunnah-sunnahnya banyak. Ya, sunnah-sunnahnya banyak. Pertama takbir ihram mau sujud. Kemudian sunnah lutut dulu sebelum tangan. Kalau turun jangan tangan dulu, tapi lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Setelah saya mau dahi dulu, Ustaz, ini salto arahnya sampai ya, itu tetap, tapi dari sini. Nah, ketika naik itu dahi dulu yang naik, baru tangan, baru lutut. Ya, ada riwayat yang mengatakan ya itu dahi tangan itu setelah lutut. Ada riwayat dan disebut ke dalam hadis
wa yajlis kahayatil ajis, dan dia duduk seperti keadaannya orang yang lemah. Lemah ya, orang yang lemah. Sebagian orang salah baca. Dia bacanya kahayatil ajin, seperti keadaan orang yang ngaduk adonan kayak gini. Adonan Pak, bikin tepung. Ini salah baca hadis. Yang benar gini, bukan gini. Ada yang kayak gini modelnya, salah baca hadis. Karena di hadis itu kahayatil ajis, seperti keadaan orang yang lemah. Lemah ini. Kalau anjing gini, karena bikin adonan, bikin mentol itu. Nah, ini orang pakai gini. Di hadis kayak gini. Memang nggak ada praktek, tapi Anda baca teliti di situ jelas. Banyak kadang kita lihat orang berdiri kayak gini modelnya. Nah, ini berarti memahami hadisnya salah. Di hadisnya bukan itu, salah harokat, salah titik aja, salah titik. Kalau ajiz ya itu zai. Ya, mungkin zainya agak meski kayak gini, ada titiknya dikira don, anjir. Anjir ini orang yang bikin adonan. Dulu itu orang mau bikin roti tepung itu di kan. Padahal itu bukan ajin, ajis ini lemah. Kayak orang lemah, gak kuat berdiri. Padahal kuat, tapi seperti itu cara prakteknya. Nah itu ada hadis yang mengatakan tangan itu setelah lutut. Ya, setelah lutut. Ya. Itu sunnah. Terus kemudian sunnah selanjutnya lagi membaca tasbih. Ya, tasbih yang sering dibaca, yang kita baca itu subhanarabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Ya boleh 5, boleh 7, boleh 9 kalau Anda sendirian. Kalau jadi imam jangan lama dan jangan cepat. Ya, imam itu lihat dia tengah-tengah lah, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama. Kemudian sunnah lagi untuk memperlama sujud. Sunnah lagi memperbanyak doa di sujud. Ini semua untuk makmum dan yang sholat sendirian. Kalau imam jangan banyak doa. Kenapa? Karena imam kata Nabi, idza amma ahadukum qauman falyukhaffif. Jika seorang kalian menjadi imam untuk sekelompok masyarakat, maka ringankanlah. Kata ulama, keluar dari kelompok masyarakat kalau murid sendiri. Anda pengurus pondok, ustadz di pondok, muridnya santri semua, terserah saya. Mau saya didik untuk lama sujud, gak apa-apa, gak makruh, karena Anda sebagai pendidik. Beda kalau di masyarakat, gak semua orang seperti anak santri, karena mereka ada yang punya urusan lain, punya ini, ada yang sedang sakit, macam-macam. Karena itulah kalau makmum majemuk, macam-macam, jangan lama-lama. Tapi kalau makmumnya murid sendiri atau keluarga istilahnya, yang memang kita didik untuk dibiasakan sujud lama, tidak apa-apa, karena itu hak sampean dalam mendidik. Tapi masyarakat jangan dididik seperti itu. Kalau kita di pondok, ayo yang terlambat 1 rakaat berdiri, sampai di sini bisa bubar. Terlambat berdiri ya, bisa bubar orang-orang. Jangan kayak gitu. Saya pernah di pengajian saya bilang, ya Pak ya, yang saya terangkan minggu depan saya tanya lagi, saya bilang langsung minggu depannya. Beneran nggak ada hukuman loh. Saya cuma bilang, yang saya terangkan sekarang minggu depan saya tanya iya, atau kosong minggu depannya. Dan saya nggak nyuruh berdiri loh ya. Saya cuma bilang, yang sekarang saya terangkan minggu depan saya tanya langsung sedikit yang hadir. Kenapa? Masyarakat nggak bisa ditekan. Kita ngerangkul. Beda kalau di pondok, kita siap rotan, ayo. Nggak masuk terlambat 1 rakaat 2 rotan.
Bisa kita tuh santri, karena kita didik, mereka dididikkan oleh orang tua untuk kita didik. Itu terserah kita, karena kita yang berwenang. Tapi kalau di masyarakat nggak bisa, kita harus terus, ayo pak, ayo pak. Kalau kita paksa nggak bisa. Karena itulah beda, aturannya beda. Nah itu dalam masalah sujud. Terus kemudian rukun yang selanjutnya adalah duduk tahiyat akhir, ya. Dan duduk antara dua sujud. Duduk ya antara dua sujud. Ya, ini rukun pendek. Saya sebagian mengatakan rukun ini diadakan karena untuk memisah antara dua sujud tadi. Gak bisa dikatakan orang itu sujud dua kali kecuali ada pemisahnya. Pemisahnya namanya duduk antara dua sujud. Ini masuk rukun. Bagaimana orang itu diketahui sujud dua kali kalau gak ada pemisah? Ya, kalau sama ada orang sujud sampai setengah jam masih satu, walaupun setengah jam. Ada orang sujud dua kali, cuma setengah menit, dua kali, asal dikisah. Nah, sama seperti itu. Karena itulah rukun duduk dua sujud ini tidak boleh panjang, nggak boleh panjang. Dan syaratnya sama di awal-awal kayak yang lainnya. Pertama sahnya rukun sebelumnya. Sujud pertama harus sah, baru dia sah untuk duduk antara dua sujud. Kemudian berdirinya, bukan menunduk ini, berdirinya murni karena mau duduk. Pas dia sujud nih, sujud pertama, tahu ada cicak lewat, kaget dia langsung duduk. Ya sekalian aja duduk antara dua sujud nggak sah. Karena dia tegapnya karena takut cicak, bukan karena duduk. Sehingga harus dia sujud lagi dan berdiri, bukan berdiri ya. Bangkit dari sujud, niat memang untuk duduk antara dua sujud, bukan karena takut cicak tadi. Paham sini? Nah, terus kemudian syarat yang selanjutnya tumakninah. Harus dia berdiam sejenak, minimal selama bacaan yang diperlukan ketika baca tasbih subhanallah. Karena nggak ada bacaan wajib. Ya, di dalam duduk itu nggak ada bacaan wajib. Anda diam saja tetap sah. Ya, baru kemudian ini selesai sudah. Sehingga rukunnya nggak apa syaratnya nggak banyak. Ya, baru sujud kedua. Sujud yang kedua ini sama dengan ini syarat-syaratnya. Ya, ya. Coba yang akan datang kita bahas tentang duduk tahiyat akhir. Mungkin ada yang mau bertanya urusan sujud, silahkan tanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya. Maksudnya kepalanya makmum. Ya, yang pertama ya masalah tentang
tangan ya, atau kaki ya. Kaki itu sunnahnya, bukan wajib, sunnahnya dalam keadaan berdiri, rukuk, i'tidal, ataupun sujud, itu jarak antara kedua kaki 1 jengkal. Kurang dari sejengkal, khilaful aula, nyalahi sunnah. Kecuali kalau nempel, makruh. Kalau nggak nempel, yang penting kurang dari sejengkal, nyalahi sunnah. Tapi nggak makruh, namanya khilaful aula. Lebih dari sejengkal, yang penting nggak lebih lebar dari 2 pundak, itu nggak masalah. Tapi nggak dapat sunnah. Lebih sejengkal, tapi nggak sampai keluar dari lebar 2 pundak, nggak masalah, mubah. Tapi nggak dapat sunnah. Melebihi lebar ini makruh. Ya. Melebihi lebarnya pundak makruh. Nginjek kaki teman haram. Nginjek kaki teman, kok bisa? Ya, biasanya ini ekstrim. Harus nyambung, ekstrim, saya bilang. Jadilah ekstrim, lembut. Kalau ekstrim nggak baik. Kalau mau jadi es krim aja yang lembut, ya kan? Gak usah kasar-kasar, jadi ekstrim. Jadi jangan nginjek kaki orang urusan terlalu ya. Ya. Memang dalam hadis ada, ini udah penting ya, memahami. Kata Nabi, man wasolassof wasolahullah. Barang siapa yang menyambung sof, maka dia akan disambung oleh Allah. Artinya apa? Dia akan banyak diberi pahala oleh Allah. Ini perlu dipahami apa arti nyambung sof itu. Artinya gini ya. Ketika ada jarak renggang Anda dengan teman Anda, maka dilihat posisi Anda ini dengan teman Anda, siapa yang lebih jauh dari imam. Imam di sini nih. Anda di sini, teman Anda di sini. Siapa yang lebih jauh berarti? Teman apa Anda? Teman kan? Berarti yang geser bukan Anda, yang geser teman. Kalau Anda malah geser, Anda tambah jauh. Di mana-mana soft itu merapatnya ke tengah, bukan ke samping. Kecuali kalau di sini. Teman Anda di sini, Anda di sini. Berarti di sini Anda yang geser, bukan teman Anda. Nah, tapi dia nggak mau geser, Ustaz. Namanya nyambung, tarik dia. Tariknya dengan pelan. Agar nyambung, walaupun dalam sholat. Sunnah, itu namanya nyambung soft. Bukan Anda melebarkan kaki sampai istilahnya betul, lebar betul, kayak apa. Ya nggak demikian, pahami dengan benar. Karena itulah, mengapa sih ilmu agama itu harus ada guru. Nggak boleh otodidak. Otodidak ini banyak yang sesat karena otodidak, Pak. Karena bersabda, innamal ilmu bita'allum. Ilmu agama itu harus dengan belajar. Ta'allum ini harusnya apa? Ada guru yang untuk memahamkan dia. Nggak boleh tanpa guru, nggak bisa. Kadang orangnya terlalu pede. Saya cerdas kok, Ustaz. Saya juara satu terus. Ya, juara satu dari 2 santri. Ya, banyak juara satu terus. Mau nggak juara 2, juara 1. Duanya santrinya 2. Ya ini mau dia banggakan, memahami sendiri, kan bisa. Sehingga dalam hal ini harus berguru, biar nggak salah paham. Ya. Yang bikin dunia ribet ini karena yang nggak paham ikut komentarin yang bikin dunia ribet. Coba yang nggak paham diam, tenang dunia, Pak. Tenang dunia. Kalau yang nggak paham itu diam. Maksudnya nggak paham juga ikut komentarin yang bingung. Ya. Nah itu diantaranya. Jadi terus yang selanjutnya, kedua kaki ini ngadep kiblat dalam keadaan sujud, rukuk atau berdiri, ngadep kiblat. Ya. Kalau dia miring kayak gini, luruskan. Kadang-kadang nih di awal sholat tegak, sholat kedua baru gini lagi. Oh, angkat lagi. Caranya apa? Jinjit. Jinjit itu Anda berdiri di ujung jari, miringkan. Ya.
gini lagi, gitu lagi, paksa sampai terbiasa. Karena orang itu menjadi terbiasa karena dibiasakan. Anak yang dibiasakan makan tangan kiri sampai tua kiri terus. Sampai tua kiri terus. Kenapa? Nggak pernah dibiasakan. Ya. Ada anak makannya sambil jongkok, nggak pernah ditegur. Sampai tua jongkok terus. Kenapa? Karena semua pembiasaan. Pembiasaan itu tergantung dari orang tua. Karena itulah mengapa sih anak baik yang dapat pahala orang tua. Anak buruk yang dapat dosa orang tua. Karena pembiasaan dari dia. Pembiasaan dari dia. Ini yang pentingnya. Nah, terus kemudian yang kedua, ya apa kalau tangan itu di atas kepala? Oh, gini sujudnya. Hukumnya ya apa makruh itu. Yang penting nempel 7 anggota sujud nempel. Hukumnya sah sujud, tapi makruh. Ya, jadi sujudnya itu model ya apa modelnya itu? Mau tidur itu modelnya. Jadi tangan taruh di atas kepala gini modelnya. Ya. Dan ini nempel lagi kan. Ya hukumnya sah. Sah enggak apa-apa. Yang penting tadi syarat yang tadi kita sebutkan lengkap. Ya. Kadang ada nih orang sujudnya mau ngelatih otot lehernya. Jadi dia sujud tangannya taruh belakang gini. Mau ngelatih otot leher Ustaz. Sujud tangannya taruh belakang. Ini saya kuat nih. Iya, batal. Yang namanya sujud itu 7 anggota badan nempel. Ini kan cuma 5 sampean. Ya. Ada kalanya ya yang tangan ini nggak harus semua Pak. Yang penting dari sini ada yang nempel walaupun cuma 1 jari. Ustaz saya mau sujud kayak Bruce Lee Ustaz kayak gini modelnya kayak Bruce Lee latihan senam jari biar bisa tembus tembok seumpama. Enggak apa-apa sampean. Tapi ya kayak gitu masa pantas kan di sholat gitu loh. Kayak gini dia sujudnya hebat betul. Ya tapi ya kalau dibilang sah-sah cuman makro karena nggak sesuai aturan bilang sah-sah. Terus kemudian yang ketiga ya masalah ini tadi. Oh iya, jarak itu dari tempat berdiri. Ya, dari tempat berdiri. Bahkan ngitungnya itu dari tumit, bukan dari ujung jari. Karena yang wajib rapi soft itu dilihat dari tumitnya. Tumit ini yang bagian belakang ya. Bukan dari ujung jari. Kalau ujung jari, orang kakinya itu beda-beda ukuran, Pak. Tapi kalau tumit sama, badan sama, pasti. Karena badan itu di bebannya itu oleh tumit, bukan dengan jari kaki. Saya kalau sudah tumit lurus, berarti badan lurus. Itu patokannya di situ. Sehingga cara ngitung sekian ratus senti itu dari tumit. Ya. Ya itulah kayak model gini nih. Ini tumitnya di mana Ustaz? Tumitnya ini di mana? Di ujung sini. Yang gambar apa ini? Gambar daun kayaknya. Apa yang di ujung situ Ustaz? Maka dilihat ukurannya dari daun ini ke sini berapa. Nah, kalau nggak sampai 1 meter ya berarti di situ. Bagian tumitnya di sebelah bawah. Itu aja, nggak ada ribet dalam ngatur shot ya. Pertanyaan lain? Salam. Kalau kita sholat sendiri atau bagaimana? Karena kita ini ayat kemudian yang panjang, bacanya pakai akun kecil, atau pakai HP, gimana? Ya, tidak masalah. Tidak wajib kita ini baca Quran dengan hafal, nggak wajib. Boleh Anda megang Quran asal gerakannya jangan 3 kali berturut-turut. Ya kalau yang para ulama itu mereka pakai Quran besar, harus segini nih.
Ya, itu taruh di meja agak tinggi samping baca. 1 rakaat 1 halaman. 2 rakaat 2 halaman. Salam balik lagi, sholat lagi. HP nggak baik. Tidak masalah. Asal yang kepencet game aja. Kalau pencet game lain lagi. Atau matikan pakai datanya. Kita matikan atau mode pesawat. Ini yang tenang sampai. Nggak masalah, pakai HP nggak apa-apa. Ya. Justru istilahnya lebih simpel pakai HP. Lebih simpel. Karena nggak wajib harus hafal. Adapun kadang masyarakat, wah ini masa sholat HP-an. Nah ini yang repot. Ya tadi kurang ngerti. Karena memang di HP mereka nggak ada Qurannya. Sehingga ketika ada orang main HP dikira wah HP yang terus usapnya nih. Padahal lagi bahas kitab. Ini di HP saya ini lebih hampir 200 kitab sih. Jadi kalau saya buka HP, saya jangan suruh wah WA terus usapnya nih. Orang lagi baca rawi WA-an aja. Bukan, ini saya baca kitab. Ya, di sini ada hampir 200 kitab. Karena lebih simpel, memang afdolnya pakai kitab yang memang ditulis memang untuk dibaca. Kalau HP ini kan diciptakan itu kan bukan untuk belajar. Ini untuk macam-macam. Tergantung yang niat apa? Niat judi di sini juga. Niat pinjol di sini juga. Ayo. Apa? Banyak. Niat nyebarkan maksiat, video-video gak baik di sini juga caranya. Ya tergantung. Nah, karena itulah kurang manfaatnya itu kurang besar. Tapi saya kalau ditanya orang, mau pulang dulu, kita repot. Mending di sini saya cari kitab apa, buka babnya, baca jawab. Kan kita baca kitab juga. Cuma kitabnya di sini. Oh, dia saya mau tanya, ya sudah belikan kitabnya itu. Saya nggak punya kitabnya masalahnya. Saya rata-rata kitabnya besar-besar yang saya download, ya. Yang 14 jilid, 15 jilid. Di kitab itu ada yang 1 jilid itu segini. Ya, itu ada kitab judulnya Mada Tafham Anil Mar'ah. Bagaimana cara memahami perempuan. Itu 47 jilid, Pak. Istilahnya itu dua kardus besar. Ini memahami perempuan 2 kardus besar, saya harus apa? Ya apa enggak ribet sampai. Ya, ini menunjukkan bagaimana ribetnya memahami mereka. Ini maklumi aja. Ya. Sampai kitabnya pun 2 kardus besar. Ya. Nah, itu cara memahaminya. Ya. Kalau tafsir paling 4 jilid selesai. Ya. Insya Allah apa yang kita silakan Pak Irti. Waalaikumsalam. Melaksanakan pondoknya itu setelah sholat zuhur dan bagaimana Iya. Yang pertama saya mau tanya dulu nih. Suatu hal ini contohnya apa? Suatu hal ini. Sampai sakit. Sakit nggak bisa jadi kodok. Sakit selama dia masih sadar wajib sholat di waktunya. Mau muntah, kalau berebah ya Pak. Berebah bisa tapi. Berebah pusing lagi. Terus kayak apa biar nggak pusing? Nah ini pusing asli berarti ya pusingnya ya. Selama dia sadar, wajib sholat di waktunya. Selama dia sadar di sini maksudnya nggak tidur, tidak pingsan, wajib sholat di waktunya.
pusing betul Ustaz, tetap sholat di waktu. Kemarin kita bahas ya, apa tidak gugur kewajiban sholat di waktunya ya bagi orang yang sadar walaupun sakit, perih ya. Bahkan orang yang mau melahirkan, kayak apa orang mau melahirkan, Pak? Berat, Pak. Tapi kalau masuk waktu sholat ya dan dia belum dalam keadaan sehingga masih sadar, wajib dia sholat. Loh ya apa wudhunya? Udah sholat aja. Sholat aja. Takbir Allahu Akbar. Karena kita ini kenapa? Sering dimanjakan. Atau sering lihat orang-orang yang dia menyepelekan sholat. Akhirnya kita anggap diri kita sudah baik karena alasan kondo. Yang penting kondo. Daripada fulan gak pernah sholat, mending saya. Itu yang bikin orang akhirnya merasa dirinya baik, padahal nggak baik. Tapi ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang memperhatikan sholat, yang waktu adzan langsung sergap, ini langsung ini, maka Anda merasa diri Anda, oh sangat kurang saya. Sangat kurang saya. Lihat orang sakit, dengar adzan langsung uduk-uduk. Kita akan tergerak karena tadi siapa yang Anda pergauli maka dengan dia Anda niru. Itu sudah rumus, Pak. Dengan siapa Anda bergaul, dengan dialah Anda meniru. Nah kalau karena kita keseliling kita ini mau itu keluarga, tetangga, teman, rata-rata maaf nyepelekan sholat. Sehingga ketika kita sering mengakhirkan sholat tapi mengkodok, kita anggap ini sudah baik. Sama penting sholat daripada pulang nggak pernah sholat, nah itu yang repot. Coba dia bergaul dengan orang yang nggak pernah dilakukan berjamaah. Dia bergaul dengan orang-orang yang pasti dapat takbir ihram bareng imam. Dia akan merasa dirinya sangat-sangat kurang. Dan itu memacu dia tambah semangat. Ini aja bedanya. Nah, karena itulah kurangin ketemu orang-orang yang nyepelekan sholat. Walaupun akrab. Walaupun tetangga. Kenapa? Penyakit dia paling menular, Pak. Cepat nularnya. Bukan gatel, bukan AIDS, tapi lebih parah dari AIDS. Apa itu? Nyepelekan sholat. Kumpul dengan orang yang jarang sholat, membuat Anda nyepelekan sholat. Dan itu di mana-mana kita lihat. Karena itulah mengapa sih paksakan diri untuk kumpul dengan orang baik. Paksakan diri agar kita jadi baik juga. Walaupun perlu proses ya. Orang nggak baik jadi baik itu prosesnya panjang. Tapi kalau orang baik jadi nggak baik cepat 2 hari selesai. Nggak jauh-jauh. Anak itu yang jarang lepas dari HP, taruh pondok itu sulit. 5 bulan 6 bulan baru dia bisa khusyuk baca Quran. Kenapa? Karena dia nggak boleh HP. Sumpek dia. Sudah 7 bulan, 8 bulan gak megang HP, Masya Allah tenang dia. Pulang 10 hari penyakit lagi kembali. 10 hari aja liburnya. Penyakit HP kembali lagi. Kenapa? Sangat cepat orang untuk jadi buruk. Tapi sangat lama kalau jadi baik. Itu loh pentingnya lingkungan yang pendidikan. Ya, pendidikan itu bukan cuma transfer ilmu, tapi lebih kepada contoh ini ya lingkungan, harus lingkungan. Jadi dalam hal ini tetap nggak ada alasan orang itu meninggalkan sholat walaupun niat kodok, nggak boleh. Dia tetap kena dosa karena menyepelekan sholat tadi. Pusing saya Ustaz, pusing bisa sholat kok. Ya, walaupun pusing kayak apapun kecuali pusing sampai pingsan. Ya, pingsan baru dinanya pingsan, nggak sadar, nggak apa-apa. Tapi selama dia masih sadar, masih dengar omongan orang ngobrol, masih dengar takbir ya Allah, nanti dikodok. Habis dia bisa untuk wudhu kodok, itu kodok itu. Kayak di mobil nih, kita di mobil, yang sholat nggak bisa dijamaah apa subuh, ya, atau kita berangkatnya itu habis asar. Belum sholat asar baru berangkat mobilnya, kita kan nggak bisa dijama nih asar,
Karena kita sudah zuhur tadi. Mau nggak mau sholat di mobil, sholat di mobil. Jangan nyepelekan sampai nanti kodok maghrib, dosa. Dosa. Kenapa dosa? Karena Anda waktu adzan maghrib sadar, bukan tidur kan? Sadar, walaupun cuma 5 menit sadarnya, tetap wajib sholat di mobil. Gitu loh. Nah ini hal-hal yang seperti ini banyak orang nyepelekannya. Sehingga jangan salahkan ketika dia kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam ngatur rumah tangga, kesulitan macam-macam kesulitan. Karena itu teguran dari Allah. Tapi kita nggak ngerti solusinya. Di mana solusinya ya? Di sholat. Sholat. Nah itu penting. Yang kita lihat ya kehidupan orang-orang soleh itu. Kita kerjanya nggak seberapa, malah lebih banyak ibadahnya. Tapi kok tenang ya? Kok bahagia ya? Ini tadi dia ngerti kuncinya. Dia ngerti kuncinya, Pak. Cuman dia mau ngasih tahu, banyak yang nggak mau. Kebanyakan orang pakai rasio. Secara rasional nggak ada. Sholat itu bikin kaya, mana ada. Tapi tadi Allah bisa bikin bahagia orang yang nggak punya duit. Dan Allah bisa bikin susah orang yang melimpah harta. Itu rumusnya. Bahagia dan susah bukan urusan harta, urusan sini. Yang punya sini Allah. Ya mughalibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Urusan sini urusan Allah, bukan duit. Jadi harus kita tahu rumusnya itu di situ. Itu rumusnya hidup ya. Nah, sehingga deketin Allah yang ahli bolak-balik hati itu deketin. Ya, nah, seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan ya kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah. Salatan tusallimuna biha wa tusallimu ahlana wa auladana wa aqribana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina وأصدقاءنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والعاهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن التردي والهدم والحرق والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما
وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا ربنا جبنا ربنا فنستكل وإنك كنا جل مهاجي بركائنا بوالي اللهم يا ربنا جبنا ربنا فنستكل وإنك كنا جل مهاجي بركائنا بوالي اللهم يا ربنا جبنا ربنا فنستكل وإنك كنا جل مهاجي بركائنا بوالي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منان باكتساب منا بالمصطفى رسولنا أعطى بكل صون بالمصطفى رسولنا أعطى بكل صون بالمصطفى رسولنا أعطى بكل صون صلى وسلم ربي عليه عاد الحب وآله وصحبه عدد طشي صحبي والحمد لله في البدء وتنهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.